pertandingan menuju puncak Basketball Campus League 2026 The Nationals terus berlanjut. Di balik setiap pertandingan ada strategi dan taktik yang dijalankan. Senang sekali saya Mutia Wirasastro dapat menemani Anda dalam Campus League Hoops Insight selama 30 menit ke depan. Kami akan mengulas pertandingan-pertandingan terpilih yang berlangsung hari ini. Tentunya saya tidak sendirian, sudah ada juga analis kita nih Erlangga Wisnu Aji. Angga, what's up? Halo Mutia, apa kabar? Menemani para champions kali ini. Ya, pertandingan hari ini akan menampilkan banyak momen menarik, mulai dari eksekusi taktik, strategi, hingga momen kunci di setiap pertandingan. Kalau begitu langsung saja kita mulai Campus League Hoops Insight. Buktikan hari ini. In association with Berikut kita lihat hasil pertandingan kategori putra yang berlangsung di game day 3 pada hari ini. There's a lot to unravel karena ada sejumlah pertandingan yang juga tidak kalah serunya. Di kategori putra ini dia hasilnya ada 4 pertandingan yang berlangsung. Bisa kita bahas satu persatu, tapi yang paling seri nih apalagi dari skornya tadi udah kita saksikan ya, 56-55. Hanya terpaut 1 poin saja yaitu Universitas Kristen Satya Wacana melawan Universitas Kristen Maranatha. Sementara yang lain, Angga, apa yang menarik di sini? Ya, saya ingin menyoroti dulu pertandingan antara tim putra Universitas Kristen Satya Wacana versus Universitas Kristen Maranatha. Ini pertandingan yang saya rasa paling seru dalam pertandingan hari ini karena hampir di sepanjang pertandingan ini UKSW tertinggal dari Universitas Kristen Maranatha. Namun mental bertanding yang sangat baik diperagakan oleh anak-anak UKSW. Ini saya ingat banget, pertandingan hanya tersisa 1 menit 30 detik dan UKSW masih tertinggal 7 angka. Namun akhirnya UKSW dapat membalikan keadaan dan menang dengan hanya selisih 1 angka, 56-55. Sementara Universitas Cendrawasih juga masih belum bisa membukukan kemenangan setelah harus mengakui keunggulan tim Bina Nusantara dengan skor cukup tipis ya, 67-72. Sementara Universitas Mula Warman kembali harus mengakui keunggulan lawannya Universitas Pelita Harapan, tim kuat dan kalah cukup telak dengan skor 68-33. Dan terakhir Mutia. Yes, masih dikdaya ya Universitas Surabaya di grup A dengan kemenangannya 69-56 atas ITHB. Selanjutnya kita akan lihat hasil pertandingan di kategori putri yang berlangsung di game day 3. Ada tepatnya sejumlah pertandingan, yaitu ada 3 pertandingan ya harusnya. Ada 2 pertandingan yaitu Universitas Katolik Parahyangan melawan Bina Nusantara yang berakhir dengan blowout loss untuk Unika Parahyangan 37-92. Kemudian UKSW Putri ini ya menang atas Universitas Kristen Maranatha 54-47. Apa yang menarik di sini? Ya, hari ini nampaknya menjadi harinya Universitas Kristen Satya Wacana setelah tadi tim putra berhasil menang. Ini juga kemenangan juga dibukukan oleh tim putrinya yang berhasil mengalahkan tim Universitas Kristen Maranatha. Namun di pertandingan lain Universitas Bina Nusantara sang juara di Regional Jakarta kembali membuktikan dominasinya dengan mengalahkan Universitas Katolik Parahyangan dengan margin skor yang sangat jauh ya Mutia ya. 92 melawan 37. Betul, Jakarta lawan Bandung nih ya. Ternyata Bina Nusantara cukup dikdaya jelas dengan poin 92, skor 92. Selanjutnya tentu dari sejumlah pertandingan ini banyak sekali yang bisa kita bahas, tapi salah satunya adalah tim putra UKSW yang seperti tadi kata Angga ya harus berjuang hingga detik-detik terakhir sebelum mengamankan kemenangan tipis 56-55 atas Universitas Kristen Maranatha. Sementara tim putri Universitas Bina Nusantara kembali meraih hasil positif setelah sukses mengatasi perlawanan Universitas Katolik Parahyangan. Tim putra Universitas Kristen Satya Wacana meraih kemenangan penting dalam lanjutan Grup B Basketball Campus League The Nationals 2026. Bertanding di UPH Basketball Court Selasa 9 Juni. Laga ini menjadi salah satu pertandingan paling ketat. Kedua tim saling bergantian mengambil momentum dan tidak pernah membiarkan lawan merasa nyaman sepanjang 4 kuarter. UKSW dan Maranatha terus menunjukkan permainan agresif, tempo tinggi, dan sama-sama efektif dalam menyerang. Keunggulan tipis UKSW akhirnya bertahan hingga buzzer berbunyi. Tim asal Salatiga tersebut pun menutup pertandingan dengan kemenangan dramatis 56-55. Abraham Adolf Awarawi menjadi motor serangan UKSW dengan kontribusi 17 poin. Steffi Willy turut menambah 9 poin.
Di kubu Maranatha, Victor Deo Conrad tampil impresif dengan sumbangan 19 poin. Dan Ferry Mingtoro memberikan kontribusi tambahan 11 poin. Maranatha tertinggal kali ini. Sama dengan saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan. Tim putri Universitas Bina Nusantara kembali meraih hasil positif pada pertandingan fase grup Basketball Campus League di Nationals 2026. Binus sukses mengamankan kemenangan di grup C setelah mengatasi perlawanan Universitas Katolik Parahyangan dengan skor 92-37. Bertanding di UPH Basketball Court Selasa 9 Juni, Binus langsung menunjukkan intensitas permainan tinggi sejak awal laga. Kemenangan ini membuat Binus menempati posisi kedua klasemen sementara grup C tepat di bawah Sugijo Pranoto Catholic University. Kemenangan ini menunjukkan kedalaman skuad dan konsistensi permainan yang dimiliki Binus sepanjang fase grup. Mereka mampu menjaga produktivitas serangan sekaligus meminimalkan peluang lawan untuk berkembang. Makaila Pradanitya Jati menjadi motor serangan Binus dengan kontribusi 20 poin. Anastasia Firly turut memberikan dampak positif dengan tambahan 11 poin. Di kubu Unpar, Evelyn Alana Elizabeth tampil sebagai pemain paling produktif dengan raihan 19 poin. Sementara Natasha Olivia memberikan kontribusi lewat tambahan 8 poin. Alright, sekarang kita saksikan match statistics antara Universitas Kristen Satyawacana Salatiga versus Universitas Kristen Maranatha Bandung. Apa yang kita bisa lihat nih kira-kira nih Angga ya, apalagi dengan kemenangan yang cukup ketat, momentum swing ditentukan di akhir pertandingan. Ini kita lihat sama-sama dari sisi field goal, 3-pointer tuh lagi-lagi ya, dengan raihan yang sama namun percobaannya lebih banyak ya untuk UKSW. Anda bisa lihat apa di sini Angga? Iya, ini menarik ya dari statistik. Kalau kita bandingkan statistik dan kenyataan di lapangan bahwa sepanjang pertandingan ini Universitas Kristen Maranatha sebenarnya unggul ya, hampir di sepanjang pertandingan. Ya. Namun kalau kita lihat persentase tembakan 2 angka, Maranatha justru tertinggal ya, hanya bisa masukkan 10 tembakan dari 32 percobaan berbanding terbalik dengan UKSW yang berhasil memasukkan 14 kali tembakan 2 angka dari 37 percobaan. Dan di sektor tembakan 3 angka sebenarnya kedua tim ini cukup berimbang ya. Iya. Ini Maranatha melakukan 25 kali percobaan, Satyawacana 29 kali percobaan, dan kedua tim sama-sama memasukkan 7 kali tembakan 3 angka. Namun kalau kita lihat dari kemenangan UKSW ini apa yang menonjol nih Mut ya? Ini assist ya tampaknya assist ya, UKSW betul. melakukan lebih banyak assist dibandingkan dengan Maranatha, di mana UKSW membukukan 15 assist dibandingkan dengan Maranatha yang hanya membukukan 12 assist. Ya betul, dan juga salah satunya yang juga tidak kalah menarik steal-nya. Karena ada beberapa steal yang ditentukan di akhir-akhir pertandingan. Steal menentukan ya. Steal yang justru menjadi momentum swing, bukan cuma momentum swing tapi juga mendapatkan poin terakhir untuk mengunci kemenangan Universitas Kristen Satyawacana. Baik, selanjutnya kita akan saksikan match statistics pada pertandingan putri antara Universitas Katolik Parahyangan Bandung versus Universitas Bina Nusantara Jakarta. A blowout win for Bina Nusantara, and it looks like it shows on the statistics line. What do you think, Angga? Iya, kalau kita melihat margin skor yang sangat jauh 92-37, ini statistik juga menunjukkan hal tersebut. Bina Nusantara tembakan 2 angkanya lebih dari 50% ya Mut ya. 22 kali memasukkan tembakan 2 angka dari 42 percobaan. Sangat jauh bila dibandingkan dengan Unika Parahyangan yang hanya mampu memasukkan 6 kali tembakan 2 angka dari 25 percobaan. Tembakan 3 angkanya juga berbanding cukup jauh. Bina Nusantara mampu melakukan 14 kali tembakan 3 angka dari 43 percobaan. Dan reboundnya Mut ya 68 berbanding 28. Ini menunjukkan dominasi dari para pemain Bina Nusantara yang seperti kita ketahui sebagai juara regional Jakarta, ini Bina Nusantara memiliki kedalaman squad yang cukup baik sehingga antara pemain starting five dengan pemain cadangannya ini kemampuannya bisa dibilang cukup berimbang ya. Asisnya Mutia 33 berbanding Bina Nusantara berbanding hanya 6, dan turnover juga menunjukkan dominasi dari Bina Nusantara, di mana Parahyangan melakukan 16 kali turnover dan bila dibandingkan dengan Bina Nusantara hanya melakukan 9 kali turnover Mutia. Yes, Unika Parahyangan jelas have to go back to drawing board karena masih ada kesempatan ya untuk mengejar jelas di grupnya. Berikut kita akan saksikan juga bukan cuma dari match statistics tapi juga kita akan simak player of the game. Yang pertama-tama dari kategori putra terlebih dahulu antara Universitas Kristen Satyawacana
versus Universitas Kristen Maranatha, yaitu Abraham Adolov. Ini Kalau dia. Anda menyaksikan pertandingannya, Abraham Adolov this is ini the guy. jagoan saya ini. Yes. Ini pemain ini bernomor punggung 41 menempati posisi guard. Abraham Adolov ini adalah pemain yang menentukan kemenangan tim UKSW atas tim Maranatha. Karena seperti tadi sudah saya sebutkan, Mutia, UKSW ini tertinggal 7 angka di saat pertandingan hanya menyisakan 1 menit 20 second. Dan 8 poin terakhir dari UKSW ini dicetak oleh Abraham Adolov. 2 kali lewat tembakan 3 angka dan poin penentu kemenangan UKSW ini dihasilkan Abraham Adolov lewat UKSW yang melakukan trap, full court trap, dan Abraham Adolov bisa melakukan steal dan diakhiri dengan layup yang akhirnya membuat UKSW memenangkan pertandingan dengan skor 56-55. Dan dari raihan poinnya Abraham Adolov mampu mencetak 17 angka, 1 kali rebound, 5 assist, cukup baik untuk seorang guard dan melakukan 3 kali steal dari 25 menit bermain di lapangan. 3 steal ini satunya yang benar-benar menjadi penentu kemenangan ya di menit-menit akhir. Abraham Adolov juga merupakan mahasiswa Fakultas Teknologi di UKSW ya, pemain asal Papua juga. Ini juga akhirnya membanggakan tanah Papua ya, berlaga di The Nationals. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan Player of the Game kategori putri yang juga tidak kalah serunya antara Universitas Katolik Parahyangan versus Universitas Bina Nusantara, yaitu Makaila Pradhanitya Jati dari Universitas Bina Nusantara. A great statistics line dari sini, 20 poin, 10 rebound dan juga 2 assist sebagai shooting guard. This is definitely a true shooting guard statistics line ya, 20 poin di sana, Angga. Ya, Makaila mencetak double-double dengan 20 angka, 10 rebound. Dan ini membuktikan bahwa ia mendominasi jalannya pertandingan ya, walaupun seperti kita ketahui bahwa kalau kita lihat dari perolehan angka, ini Binus memang unggul dari segalanya, dari segala sektor, dan kemenangan yang diraih oleh tim Binus ini juga marginnya cukup jauh. Dan selain mencetak double-double, 20 poin dan 10 rebound, ini Makaila juga mencetak 2 assist, 1 blok dan 1 steal di menit bermain yang hampir 20 menit, Mutia. Iya, berarti 20 poin ini artinya dia mencetak paling tidak up to 30%-an ya dari total keseluruhan poin yang dicetak oleh Binus. Betul. Ini masih menunjukkan dikdayanya Bina Nusantara nih sebagai juara regionals chapter Jakarta ya untuk Campus League. Kami akan kembali sesaat lagi, jelas Campus League and Hoops Insight akan kembali with more analysis, apapun yang terjadi dan apapun yang akan terjadi yang bisa kita harapkan di game day 4. Tetaplah bersama kami. In association with Pada segmen ini kita akan menganalisis momen-momen penting dan menarik yang terjadi pada pertandingan hari ini dalam segmen The Analyst. Alright, Angga, kita akan bahas momen-momen yang sudah berlangsung nih ya pada game day 3 kali ini. Ada sejumlah momen yang sudah kita kunci dan akan analisis. Pertama-tama ini jelas yang juga sangat menarik, menit-menit terakhir, 1 menit 20 detikan ya antara UKSW melawan Maranatha. Apa saja momentum swing yang terjadi pada hari ini? Kita saksikan bersama. Mungkin kita play dulu videonya, kita tonton sampai selesai. Ya. Ini dari awal ya, dari kita awal. akan saksikan ya. 1 menit 20 detik ini dia Abraham Adolov ya, Abraham yang Adolov mendapatkan menunjukkan kemampuan individunya dalam melakukan tembakan 3 angka 2 kali, Mutia. Abraham Adolov ini melakukan tembakan 3 angka. Mungkin kalau kita bisa lihat di play pertama ini, pemain nomor punggung 11 melakukan ball screen. Yang menarik, Adolov berhasil menarik perhatian dari 2 pemain bertahan. Namun tanpa ragu, Adolov mengangkat bola dan menghasilkan tembakan 3 angka. Dan skor UKSW masih tertinggal 4 angka. Saat pertandingan menyisakan 1 menit. Dan di possession berikutnya, Adolov kembali menunjukkan kemampuannya menembak 3 angka dalam kondisi dijaga cukup rapat oleh pemain Maranatha. Dan ini possession terakhir di mana
UKSW melakukan full court trap dan berhasil mendapatkan steal. Adolf melakukan layup dengan sangat baik untuk mengubah kedudukan menjadi 56-55 yang akhirnya bertahan hingga pertandingan usai, Mutia. Ini adalah saya rasa bintangnya dalam pertandingan UKSW Maranatha. 39 menit pertandingan di awal-awal terlupa oleh permainan Adolf di 1 menit 20 terakhir pertandingan. Betul, dihapus begitu saja. Ini juga play yang sangat menarik untuk kita saksikan karena kalau kita lihat frame-frame selanjutnya, sebelumnya, ini sebelum akhirnya Abraham Adolf mendapatkan kick out ke area top key ini, sebenarnya yang juga kita patut untuk garis bawahnya adalah UKSW bermain sangat baik, tim play yang sangat baik karena melakukan selayaknya horns set untuk bisa melepaskan Adolf sebagai ball handler, and then they finding the teammates di baseline, kemudian baseline drive ini yang akhirnya membuat defendernya ini collapse ke arah paint ya, shrinking ke arah paint sehingga Abraham Adolf bisa keluar ke area top key dan mendapatkan kick out untuk bisa mendapatkan open three, and this is again di other points, ini poin pertama paling tidak ya untuk di 3 sequence tadi, mendapatkan screen dari Willy dan mendapatkan ini kick out dari UKSW. Ya, betul. Yang menarik bahwa dalam keadaan tertinggal dan waktu tersisa kurang dari 1 menit, ini anak-anak UKSW ini tetap tenang menjalankan set play yang sudah dirancang oleh pelatih ya, dan berhasil mengeksekusi rancangan serangan yang sudah dibangun dengan baik lewat tembakan 3 angka dari Adolf, Mutia ya. Absolutely. Tadi ya seperti yang kita lihat ya, hustle plays yang ditunjukkan oleh Universitas Kristen. Salut untuk UKSW dalam pertandingan ini. Betul, luar biasa. betul. Apakah nanti kita akan lihat kejutan-kejutan lain ya di hari selanjutnya? Kita akan tunggu nih universitas lain untuk show up di ada Nationals. Oke, selanjutnya kita akan melihat key moments untuk pertandingan tim putri ya. Ya? Kita akan lihat sequence yang kemudian di finish atau diselesaikan oleh seorang Makaila Jati. Baik, ini dia. Ya, player of the match ya, Makaila dalam pertandingan ini. Walaupun kemenangan yang diraih Binus ini bisa dibilang cukup nyaman ya mereka melakukan permainan, karena kalau kita lihat dari squad yang dimiliki oleh kedua tim ini memang Binus dari semua posisi bisa dibilang cukup unggul. Ini kembali kita lihat bagaimana pertahanan yang dilakukan oleh anak-anak Unpar ini memberikan jarak terlalu jauh bagi Makaila, terlalu terfokus ke wing sebelah kiri di mana center dari Unpar melakukan kick out ke Makaila yang berdiri bebas, dan hasilnya 3 angka untuk Unpar. Betul, and they learn very quick, you cannot let Makaila open ya, seorang shooting guard. Dan ini kita lihat bermain sangat cepat ya, so pushing the pace itu sangat penting, dan ketika mereka sudah push pace, kita lihat salah satu teammate-nya di Binus menjaga langsung ya. Melakukan screen terhadap pemain Unpar, ini yang menjadi salah satu momen penting ya. Karena Makaila dengan center dari Binus yang melakukan screen, Makaila dapat melakukan tembakan 3 angka dengan leluasa. Ini kembali salah satu set play bagaimana kick out dilakukan oleh pemain Bina Nusantara melihat posisi dari Makaila yang terlalu jauh ya, main bertahan dari Unpar ya. Betul, dan ini bisa dilihat dari zone defense-nya sendiri, sepertinya Binus juga sudah membaca karena zone 3-2 ini juga cukup bisa dieksploitasi ya, kayak zone 3-2 apalagi sudah tertarik atau terkolaps ke arah tadi ball handler, sehingga tidak terjaga ini di wing sebelah kiri layar ya. Iya, salah satu kunci untuk memecahkan dari zone defense memang harus melakukan rotasi atau pergerakan bola dengan cepat, dan itu yang dilakukan oleh anak-anak Bina Nusantara, Mutia, dalam pertandingan ini. Betul, dan di sini di sequence ini pun juga sepertinya Unpar pun juga tidak memiliki inovasi baru, tetap masih dengan zone defense, sehingga cepat sekali bagaimana Binus bereaksi untuk bisa menjaga defender-defendernya ya. Iya, betul. Dengan kualitas pemain yang dimiliki Binus, menghadapi lawan yang menerapkan zone defense ini agak enak ya buat para shooter-shooternya ya. Terlalu nyaman ya. Terlalu nyaman. Ya? Baik, itu tadi kemenangan dari UKSW dan juga Bina Nusantara. Kami masih akan kembali. CNN Indonesia Campus League Hoops Insight akan kembali sesaat lagi with more analysis dan apa yang bisa Anda saksikan dan Anda bisa harapkan di Game Day 4. Tetaplah bersama kami. In association with
In association with Kita lihat jadwal pertandingan yang akan berlangsung esok hari tanggal 10 Juni di Game Day 4. Besok akan berlangsung 6 pertandingan Angga ya, 4 pertandingan putra dan 2 pertandingan putri. Namun sebelumnya kita lihat dulu posisi klasemen sementara yang juga sudah ada talinya atau rangkumannya setelah akhir dari Game Day 3. Angga ya, ini kita lihat pertama-tama dari grup A putra masih Dikdaya ya, Universitas Pelita Harapan dengan 6 poin. Belum terkalahkan ya Mutia, Universitas Pelita Harapan bermain di kandangnya sendiri ya. Iya, satu-satunya yang belum terkalahkan di grup A putra. Ini kita lihat 3 kali bermain dan 3 kali menang. Sementara Universitas Surabaya mengejar hanya tertinggal 1 poin saja dengan adanya 1 kekalahan. Dan Universitas Semarang ini karena 3 universitas lainnya ini masih ada sisa 1 pertandingan ya, jadi masih bisa saling mengejar. 1 pertandingan. Yang menarik ini di grup A ini mungkin siapa nih yang akan menjadi runner up grup. Sebenarnya masih terbuka ya peluangnya, cuman untuk runner up grup ini mungkin antara Universitas Surabaya dan Universitas Semarang persaingan akan berlangsung sangat seru, sangat sengit. Karena ya bedanya margin antara dari tim peringkat kedua hingga ke 4 hingga ke-5 malah nih. Ini masih kemungkinan untuk saling mengejar masih sangat terbuka Mutia ya. Tentu. Dan selanjutnya kita juga akan membahasnya dari sini tadi grup A putra, kita akan beralih ke grup B putra yang sama-sama juga belum terkalahkan UKSW ya Satya UKSW Wacana. masih mendominasi di grup B putra dan Binus menguntit di posisi kedua dengan 3 kali bermain, 2 kali menang dan 1 kali kalah. Kalau kita melihat catatan dari UKSW ini nampaknya hampir bisa dipastikan UKSW lolos ke babak berikutnya ya, ke Final Four. Karena kalau saya tidak salah UKSW hanya menyisakan 1 pertandingan melawan Universitas Cendrawasih. Dan kalau di atas kertas semestinya UKSW akan lolos sebagai juara grup B putra. Menarik untuk kita lihat nih siapa yang akan menemani UKSW melaju ke babak selanjutnya. Karena di posisi kedua dan ketiga masih ada Binus dan Institut Perbanas yang masih bisa saling mengejar perolehan angka di klasemen grup B putra. Betul, jangan lupa juga memang kuda hitamnya di sini peringkat 4 dan 5 walaupun tanpa kemenangan sejauh ini. Namun seperti yang kita bahas ya di segmen sebelumnya atau di hari sebelumnya Universitas Cendrawasih ketika mereka bermain hustle place ya sempat mengejar juga walaupun akhirnya di kuarter 4 sempat habis gas gitu. Namun tidak mungkin kandidat Dark Horse yang ini ya yang oke ya. Bukan tidak mungkin Maranatha dan Cendrawasih ini memberikan kejutan-kejutan dan membukukan kemenangan pertamanya di Campus League The National tahun ini Mutia. Iya betul, sayangnya ada di grup neraka ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas kalau tadi di grup putra kita akan menuju ke grup C yaitu grup putri. Yang pertama yaitu Unika Sugia Pranata masih belum kalah sama sekali di 2 pertandingan, meraih 4 poin. Kemudian ada Binus yang menguntit di sana, 1 kemenangan, 1 kekalahan. Ada UPH juga dengan rekor yang sama, jadi bisa kejar-kejaran ya Angga di sini ya. Iya, ini juga menarik nih persaingan di grup C putri karena selain Sugia Pranata yang memimpin untuk saat ini memimpin klasemen di grup C, Binus dan Universitas Pelita Harapan ini masih harus saling bersaing untuk memperebutkan posisi teratas di klasemen grup C. Dan harus kita ingat lagi nih Mutia bahwa Binus dan Universitas Pelita Harapan ini adalah finalis dari seri regional Jakarta. Di mana pada saat final regional Jakarta, Binus bisa menang. Tapi di seri Campus League The National, di pertandingan pertama kemarin, UPH ganti berbalik mengalahkan Binus. Menarik nih untuk kita tunggu di grup C putri bagaimana kedudukan di klasemen akhir nanti Mutia. Betul, grup C juga sebenarnya karena banyak kejutan ya Angga ya. Karena Universitas Pelita Harapan yang sampai ke final di Jakarta saja sempat kalah juga ya. Kalahnya pun juga kalah jauh begitu ya oleh Universitas Sugia Pranata begitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas grup D, yaitu grup putri yang kedua. Di sini masih dipimpin oleh Ubaya, bertabur bintang di sana, 2 kemenangan dari 2 kali bermain sehingga 4 poin mereka raih. Kemudian menyusul ada Universitas Kristen Maranatha dan Universitas Kristen Satya Wacana yang juga masih berpeluang untuk mengganti posisi satu sama lain ya. Ya, ini persaingan di putri baik di grup C dan grup D ini memang cukup seru ya. Universitas Surabaya seperti kita ketahui dengan materi pemain yang sangat kuat, sangat kedalaman skuad yang sangat baik. Ini juga akan menghadapi perlawanan dari
tim-tim lain di grup B ini juga Universitas Kristen Maranatha dan UKSW ini juga masih berpeluang untuk melaju ke babak selanjutnya karena masih ada beberapa pertandingan yang harus dijalani ya di grup D Putri ini. Betul, jangan lupa juga semangat terus untuk Universitas Ciputra Makassar ya, walaupun belum menang sama sekali dari 2 pertandingan, namun lagi-lagi karena masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya, kita masih menantikan ya apakah ada potensial upset nih ya kali ini atau bisa mengejar di detik-detik terakhir atau pertandingan-pertandingan terakhir. Baik, dari 6 pertandingan yang akan berlangsung besok ada 2 match yang akan kita highlight dan juga tayangkan di CNN Indonesia. Ya, match pertama di kategori putra grup B antara Universitas Kristen Maranatha Bandung versus Institut Perbanas Jakarta akan ditayangkan live pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, dan match kedua di kategori putri grup B antara Universitas Ciputra Makassar versus Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga akan ditayangkan live delay pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Alright, dan kita akan bahas siapa saja key player yang akan muncul pada pertandingan besok. Satu persatu kita akan bahas ya what to look forward nih ya di game day 4 di Rabu 10 Juni 2026. Kita pertama-tama akan bahas key player putra Victor Deo Conrad Likemo. Ini adalah pemain yang juga sempat kita bahas di hari pertama karena sangat bersinar sekali ya, menyumbang 19 poin saat Universitas Kristen Maranatha takluk dari Universitas Kristen Satya Wacana. Kemudian sebelahnya ini key players statistics ya Angga ya, antara kedua tim walaupun di peran atau di posisi yang berbeda. Ada Victor Conrad dan M. Haikal Malik. What do you think, Ga? Iya, di pertandingan sebelumnya memang dua pemain ini menjadi pemain kunci ya, menjadi andalan dari masing-masing tim ya untuk mencetak angka. Ini terbukti dari raihan kedua pemain, Victor Deo 19 angka, M. Haikal Malik juga mampu mencetak 21 angka. Dan dari segi rebound, ini juga mungkin Victor ini agak sedikit lebih unggul dengan mampu mencetak 14 rebound dibandingkan dengan Haikal Malik yang hanya mampu membuka 7 rebound. Ini menariknya Victor Deo Conrad hanya di posisi, walaupun tampil di posisi shooting guard, ini mampu membukukan 14 rebound, di mana Haikal Malik yang posisinya sebagai center ini justru hanya mampu membukukan 7 rebound. Ini menarik untuk kita tunggu bagaimana kedua pemain ini penampilan dari mereka berdua dalam pertarungan yang akan berlangsung besok. Betul, seru sekali untuk kita nantikan ya, apalagi kita sempat bahas sebelumnya Victor Conrad pun memang seorang shooting guard, tapi tingginya pun juga tidak main-main ya, sekitar hampir 190-an gitu ya. Jadi itu mungkin juga salah satu size advantage yang dimiliki oleh Nika Maranatha. Dan Victor Deo Conrad ini juga memiliki kemampuan athletic ability yang cukup baik ya, Mutia ya. Kalau kita lihat dari beberapa highlight dari Victor Deo Conrad ini, dia memiliki selain athletic ability yang baik, dia juga mampu melakukan gerakan-gerakan yang cukup sulit saat memasukkan bola, melakukan layup. Alright, we move on to women's team. Kita akan bahas tim putri nih ya. Key players statistik antara Afifa Maharani melawan Litwina Ruth Riratri ya. Satunya adalah shooting guard, satunya adalah seorang forward, Litwina Ruth yang juga sangat bersinar di UKSW. Kita lihat sama-sama secara statistik. Bagaimana Angga? Ya, Litwina ini mengukir catatan bagus di game kedua UKSW di The National Campus League saat melawan Universitas Kristen Maranatha Bandung dengan catatan 12 angka. Dan Litwina ini juga mencatatkan 9 rebound, 2 assist, dan 2 steal. Sementara Afifa Maharani dari Universitas Ciputra Makassar dengan tinggi badan 163 cm dan lahir di Makassar 1 September 2006. 19 tahun ya, wow, sangat muda. Umuran kamu, Mut. Semoga ya. Tapi yang perlu dilihat di sini adalah Afifa Maharani dengan tinggi 163 cm walaupun berperan sebagai shooting guard. Yang menarik ini adalah walaupun kalau dari size mungkin kita bisa katakan 163 itu relatively small untuk seorang guard begitu ya. Tapi yang menarik di sini dari catatan statistik ada 7 steal di sana. 7 steal. So small players but hustle, a very good hustle dari Afifa. Kecil tapi memiliki kecepatan. Iya. Dan mungkin aja nih akan membawa timnya Ciputra Makassar meraih kemenangan saat bertemu dengan UKSW besok ya, Mutia ya. Betul, sangat-sangat kita nantikan nih ya sepak terjang dari sejumlah universitas atau semua pemain yang akan berlaga di game day 4 persaingan di Basketball Campus League 2026.
The Nationals masih akan terus berlanjut dan masih banyak pertandingan menarik yang akan kita analisis. Jangan lupa juga setelah ini akan ada siaran live delay Basketball Campus League Season 1 The Nationals kategori putri antara Universitas Parahyangan versus Universitas Bina Nusantara. Saya Mutia Wiro Sastro pamit undur diri. Dan saya Erlangga Wisnuaji, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam dan buktikan hari ini. In association with